Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas konsep sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dasar otomata. Pada kelompok ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Ghazani Malahati, yang kedua Lailatul Nur Hasana, dan yang terakhir saya sendiri, Vina Mawena. Latar belakang teori bahasa dan otomata atau Theory of Formal Language and Automata merupakan salah satu dasar utama dalam bidang ilmu komputer. Teori ini mempelajari bagaimana komputer dapat memahami, mengenali, dan memproses suatu bahasa atau pola tertentu secara sistematis. Bahasa formal digunakan untuk menggambarkan struktur dari perintah, instruksi, atau simbol yang dapat dimengerti oleh mesin. Sedangkan automata merupakan model matematika yang digunakan untuk mengenali bahasa tersebut. Pemahaman mengenai hubungan antara bahasa formal dan automata sangat penting karena menjadi dasar dalam pembuatan kompiler, pengenalan pola, dan kecerdasan buatan atau AI. Konsep dasar bahasa formal. Bahasa formal adalah himpunan string yang dibentuk dari simbol-simbol dalam suatu alfabet tertentu. Bahasa ini bersifat matematis dan digunakan untuk mendefinisikan struktur data, program, dan ekspresi dalam ilmu komputer. Alfabet, himpunan simbol untuk membentuk string. Contoh, seperti yang ada di PPT. Yang kedua, string, urutan simbol dari alfabet. Misalnya A, AB, dan BA. Bahasa himpunan string yang dibentuk dari alfabet. Misalnya string A, AB, ABB, ABBB. Selanjutnya, konsep dasar otomata. Otomata adalah mesin abstrak yang digunakan untuk mengenali pola atau bahasa formal tertentu. Mesin ini bekerja dengan membaca input simbol demi simbol dan berpindah dari satu stage ke stage lain sesuai fungsi transisi. Sebuah finite automata terdiri dari komponen himpunan state, input, fungsi transisi, state awal, dan stage akhir. Hubungan bahasa formal dan automata. Bahasa formal dan automata saling berkaitan erat. Automata berfungsi sebagai pengenal recognizer dari bahasa formal. Sebuah bahasa dikatakan dikenali oleh automata jika automata tersebut menerima sebuah string dalam bahasa itu dan menolak string lain. Contohnya DFA. Untuk bahasa AB dikali yang berakhiran A mengenali semua string yang diakhiri dengan huruf A. Penerapan bahasa formal dan automata. Compiler, construction, leaser, and parser menggunakan finite automata untuk mengenal token dan sintaks. Artificial Intelligence automata digunakan dalam NLP untuk mengenali pola kalimat. Pattern recognition digunakan untuk mendeteksi pola seperti kata sandi atau ekspresi reguler. Digital Circuit Design automata memodelkan sistem logika digital seperti lampu lalu lintas atau mesin penjual otomatis. Oke, simulasi DFA menggunakan JFLAB. Jadi ini diagram DFA sederhana untuk bahasa AB yang menerima string berakhiran A. Jadi untuk lebih lanjutnya kita memakai
aplikasi JFlab-nya saja biar lebih jelas. Nah, di sini saya udah ada diagramnya. Kita tinggal inputin simulasinya. Misal kan ini artinya tuh kayak otomata kan menerima semua string berakhiran A. Tapi kalau misal berakhirannya B itu ditolak. Kita misal input A, AB. Ini otomatis akan ditolak nanti. Jadi kan misal stepnya A. A ini ke A itu diterima, terus kita ke B step. Nah, jadi kalau merah bakalan ditolak. Terus kalau misal kita terima stepnya, jadi kita BA. Nah, BA ini bakalan diterima, simulasinya kita satu-satu step B ke A. Nah, dia itu bakalan hijau. Hijau itu berarti diterima. Jadi itu untuk simulasi menggunakan JFlab. Peta konsep hubungan bahasa dan otomata. Jadi seperti ini peta konsepnya, dimulai dari bahasa formal. Itu di situ itu himpunan string yang dibentuk dari simbol-simbol dalam alfabet tertentu dan mengikuti aturan tertentu. Nah, dari bahasa formal ini muncul grammar atau tata bahasa formal yang menjelaskan bagaimana simbol-simbol itu menjadi kalimat string yang valid. Nah, selanjutnya dari grammar tersebut, grammar ini itu dapat direpresentasikan dalam bentuk automata, yaitu model mesin abstrak yang dapat mengenali bahasa yang dihasilkan oleh grammar tersebut. Jadi, automata berperan sebagai recognizer. Nah, artinya mesin ini akan menentukan apakah suatu string termasuk dalam bahasa yang didefinisikan diterima atau ditolak. Nah, dari fungsi recognizer ini muncul ada dua penerapan utama, ada sintaks program sama penerimaan string. Sintaks program itu apa sih? Nah, sintaks program itu bagaimana konsep grammar dan automata digunakan dalam pembuatan compiler untuk mengenali dan memeriksa struktur sintaks bahasa pemrograman. Sedangkan penerimaan string sendiri itu bagaimana automata digunakan untuk mengenali pola atau bahasa tertentu. Kayak misalnya itu dalam sistem pengenalan pola, pencocokan teks, atau analisis bahasa alami NLP. Pada bagian kesimpulan, teori bahasa dan otomata menjelaskan cara mesin mengenal dan memproses bahasa formal. Bahasa formal mendefinisikan string valid, sedangkan otomata mengenali bahasa tersebut. Diterapkan dalam kompiler AI dan pengenalan pola. Simulasi di JFlab menunjukkan cara automata mengenali string hingga diterima atau ditolak, menjadi dasar penting bagi pengembangan teknologi komputasi. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.